Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Darnisha Putri Anggun dari jurusan Teknik Informatika semester 5 dari STMIK Pranata Indonesia, kampus Pangasinan. Kali ini saya akan mereview materi yang saya dapatkan di semester 5 ini tentang rekayasa perangkat lunak. Pengertian RPL. RPL atau rekayasa perangkat lunak adalah disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahapan spesifikasi sampai pemeliharaan. Rekayasa perangkat lunak berhubungan dengan masalah-masalah praktis dalam produksi perangkat lunak. Perangkat lunak berfungsi sebagai sebuah produk dan sebagai kendaraan yang mengantarkan sebuah produk. Perangkat lunak merupakan transformer informasi yang memproduksi, mengatur, memperoleh, memodifikasi, menampilkan, atau menyebarkan informasi di mana pekerjaan ini dapat menjadi sederhana suatu bit tunggal atau kompleks simulasi multimedia. Proses perangkat lunak merupakan serangkaian kegiatan dari hasil-hasil relevan yang menghasilkan perangkat lunak. Proses dasar perangkat lunak yaitu spesifikasi perangkat lunak, fungsional perangkat lunak, dan batasan kemampuan operasinya harus didefinisikan. Yang kedua, pengembangan perangkat lunak. Yang ketiga, validasi perangkat lunak. Yang keempat, evolusi perangkat lunak. Mula proses perangkat lunak merupakan deskripsi yang disederhanakan dari proses perangkat lunak yang dipresentasikan dengan sudut pandang tertentu. Sesuai sifatnya, model merupakan penyederhanaan sehingga model proses dapat mencakup kegiatan yang merupakan bagian dari proses perangkat lunak. Produk perangkat lunak, peran orang yang terlibat pada rekayasa perangkat lunak. Model air terjun atau waterfall. Model ini dikenal sebagai model air terjun atau siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Dengan memetakan kegiatan-kegiatan pengembangan dasar seperti menganalisis dan mendefinisikan persyaratan, perancangan sistem dan perangkat lunak, mengimplementasikan dan menguji unit, mengintegrasi dan menguji sistem, mengoperasi dan memelihara perangkat lunak. Kedua, model sekuensial linear. Contohnya, pembuatan program pendaftaran online ke suatu instansi pendidikan. Yang ketiga, model prototype. Contohnya membuat aplikasi database untuk data pasien. Yang keempat, model inkremental. Pengolah kata yang dikembangkan dengan menggunakan paradigma pertambahan akan menyampaikan manajemen file, editing, serta fungsi penghasilan dokumen pada pertambahan pertama dan selanjutnya. Perkembangan RPL. Perkembangan perangkat lunak sebenarnya tidak dapat diatur sampai terjadi jadwal yang bergeser atau biaya yang mulai melonjak. Para pemrogram kemudian memulai berusaha untuk membuat semuanya benar kembali. Sistem multiprogram dan multiprosesor membuka sebuah dunia aplikasi yang baru serta tingkat kecanggihan perangkat lunak dan perangkat keras yang baru pula. Sistem real time dapat mengumpulkan, menganalisis, serta mengubah data dari banyak sumber sehingga proses pengontrolan dan penghasilan output tidak lagi berada dalam skala menit melainkan detik. Karakteristik RPL. Yang pertama, perangkat lunak dibangun dan dikembangkan, tidak dibuat dalam bentuk yang klasik. Yang kedua, perangkat lunak tidak pernah usang. Yang ketiga, sebagian perangkat lunak dibuat secara custom atau pemesanan serta tidak dapat dirakit dari komponen yang sudah ada. Komponen RPL. Reusability merupakan suatu ciri penting dari komponen perangkat lunak kualitas tinggi. Komponen perangkat lunak dibangun dengan bahasa pemrograman yang memiliki kosakata terbatas. Sebuah tata bahasa yang dibatasi secara eksplisit. Bahasa tingkat mesin merupakan perwakilan simbolik dari serangkaian instruksi CPU. Bahasa tingkat menengah memungkinkan pengembang perangkat lunak serta program tidak bergantung pada mesin. Kebutuhan perangkat lunak. Yang pertama, kebutuhan fungsional. Kebutuhan yang berkaitan dengan fungsi atau proses transformasi yang harus
mampu dikerjakan oleh perangkat lunak. Yang kedua, kebutuhan antarmuka, yaitu kebutuhan yang menghubungkan perangkat lunak dengan elemen perangkat keras, perangkat lunak atau basis data. Yang ketiga, ada kebutuhan untuk kerja. Kebutuhan yang menetapkan karakteristik untuk kerja yang harus dimiliki oleh perangkat lunak, misalnya kecepatan, dan frekuensi. Desain adalah langkah pertama dalam fase pengembangan bagi setiap produk atau sistem yang direkayasa. Tujuan dari perancangan sistem adalah untuk menghasilkan suatu model atau representasi dari entitas yang akan dibangun. Desain berada pada titik inti teknik dan proses rekayasa perangkat lunak dan diaplikasikan tanpa memperhatikan model proses perangkat lunak yang digunakan. Langkah desain yang pertama ada desain data, yaitu menghasilkan transformasi model domain informasi yang dibuat selama analisis ke dalam struktur data yang akan diperlukan untuk mengimplementasikan perangkat lunak. Yang kedua ada desain arsitektur, yaitu menentukan hubungan antara elemen-elemen struktural utama dari program berupa kerangka modular dari sebuah program komputer. Yang ketiga ada desain interface, menggambarkan bagaimana perangkat lunak berkomunikasi dalam dirinya sendiri dengan sistem yang beroperasi dengannya dan dengan manusia yang menggunakannya. Kemudian ada desain prosedural, yaitu mentransformasi elemen-elemen struktural dari arsitektur program ke dalam suatu deskripsi prosedur dari komponen-komponen perangkat lunak. Desain adalah tempat di mana kualitas dibangun dalam pengembangan perangkat lunak. Desain adalah satu-satunya cara di mana kita dapat secara akurat menerjemahkan kebutuhan pelanggan ke dalam produk atau sistem perangkat lunak yang sudah selesai. Kemudian ada desain dan software quality. Dalam desain dan software quality terdapat 3 karakteristik yang berfungsi sebagai pedoman bagi evaluasi suatu desain yang baik. Yang pertama, desain harus mengimplementasikan keseluruhan eksplisit yang dibebankan dalam model analisis dan harus mengakomodasikan semua persyaratan implisit yang diinginkan pelanggan. Yang kedua, desain harus menjadi panduan yang dapat dibaca dan dipahami bagi mereka yang menghasilkan kode dan yang menguji serta memelihara perangkat lunak. Yang ketiga ada desain harus memberikan suatu gambaran lengkap mengenai perangkat lunak yang menekankan data dan perilaku implementasi. Kemudian ada kriteria desain. Yang pertama, desain harus memperlihatkan suatu organisasi hierarki dengan baik menggunakan kontrol di antara elemen-elemen perangkat lunak. Yang kedua, desain harus modular, yaitu perangkat lunak harus dipartisi secara logika ke dalam elemen-elemen yang melakukan fungsi dan subfungsi khusus. Yang ketiga, desain harus berisi data dan abstraksi prosedural. Kemudian, desain harus membawa ke arah modul yang memperlihatkan karakteristik fungsional independen. Yang kelima, desain harus mengarah kepada interface yang mengurangi kompleksitas hubungan antara modul-modul dan lingkungan eksternal. Yang terakhir, desain harus dapat dengan menggunakan metode berulang yang dikendalikan oleh informasi yang diperoleh selama analisis persyaratan perangkat lunak. Kemudian ada prinsip desain. Proses desain tidak boleh menderita karena tunnel vision. Desain yang baik harus memperhatikan pendekatan-pendekatan alternatif, menilai masing-masing pendekatan berdasarkan persyaratan masalahnya. Kemudian, desain harus dapat ditelusuri sampai model analisis atau reverse engineering. Yang ketiga, desain tidak boleh berulang. Yang keempat, desain harus meminimalkan kesenjangan intelektual di antara perangkat lunak dan masalah yang ada di dunia nyata. Kemudian, desain harus mengungkapkan keseragaman dan integrasi. Kemudian, desain harus terukur dan mengakomodasi perubahan. Desain harus terstruktur dan berdegradasi dengan baik, bahkan pada saat data dan event-event menyimpang atau menghadapi kondisi operasi.
Selanjutnya, desain bukanlah pengkodean dan pengkodean bukanlah desain. Desain harus dinilai kualitasnya pada saat desain dibuat. Desain harus dikaji untuk meminimalkan kesalahan-kesalahan konseptual. Kemudian ada konsep desain. Yang pertama, abstraction. Abstraksi prosedural adalah urutan instruksi yang diberi nama dan mempunyai fungsi tertentu dan terbatas. Abstraksi data adalah kumpulan data yang bernama yang menggambarkan objek data. Yang kedua ada modularity. Modularity terdiri dari dekomposisi modular, yaitu memberikan suatu mekanisme sistematis untuk melakukan dekomposisi terhadap masalah-masalah menjadi submasalah. Yang kedua, komposabilitas modular, yaitu memungkinkan komponen desain yang ada untuk dipasang ke dalam sebuah sistem baru. Yang ketiga, kemampuan pemahaman modular, yaitu dipahami sebagai unit yang berdiri sendiri. Yang terakhir ada kontinuitas modular, yaitu perubahan kecil dapat menyebabkan perubahan pada modul individual dan bukan perubahan sistem secara luas. Kemudian ada desain untuk sistem real. Real-time system adalah sistem yang harus menghasilkan respon yang tepat dalam batas waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan batasan waktu yang dimiliki, real-time system dibagi menjadi yang pertama hard real-time, yang kedua soft real-time, yang ketiga firm real-time. Hard real-time system ini dibutuhkan untuk menyelesaikan task dengan jaminan waktu tertentu. Secara umum, sebuah proses dikirim dengan sebuah pernyataan jumlah waktu, di mana dibutuhkan untuk menyelesaikan dan atau menjalankan I/O. Contohnya, pada sistem pengontrol pesawat terbang, keterlambatan sama sekali tidak boleh terjadi, karena berakibat tidak terkontrolnya pesawat terbang. Nyawa penumpang yang ada di dalam pesawat pun bergantung pada sistem ini, karena apabila tidak dapat merespon dengan tepat waktu, maka dapat menyebabkan kecelakaan dan merenggut korban jiwa. Yang kedua ada soft real-time system. Dalam sistem ini, proses yang krisis menerima prioritas lebih daripada yang lain. Mungkin akan mengakibatkan ketidakadilan pembagian sumber daya dan mengakibatkan delay yang lebih lama, atau mungkin menyebabkan starvation. Hasilnya adalah tujuan secara umum sistem yang dapat mendukung multimedia, grafik berkecepatan tinggi, dan variasi tugas yang tidak dapat diterima di lingkungan yang tidak mendukung komputasi soft real-time. Contohnya, pada alat jual beli otomatis, semakin lama pemakaian mesin, maka akan terjadi penurunan kualitas dalam pemakaiannya. Karakteristik sistem real-time. Yang pertama, biasanya merupakan embedded system. Yang kedua, membutuhkan proses konkuren untuk sejumlah input yang masuk. Harus bisa menangani input yang sinkron maupun asinkron. Memiliki kebutuhan yang tinggi terhadap reliability dan safety. Yang terakhir, seringkali melibatkan berbagai hardware sehingga ada kebutuhan untuk mendefinisikan antarmuka yang baik. Manfaat dan tujuan real-time system. Manfaatnya, sistem waktu nyata keras menjamin bahwa proses waktu nyata dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, sistem waktu nyata banyak digunakan dalam bermacam-macam aplikasi. Yang ketiga, real-time juga berguna untuk pengendali reaktor nuklir atau sistem pengendalian mobil. Tujuan dari real-time system adalah bertujuan untuk menyelesaikan masalah dengan waktu tertentu dan proses waktu nyata dapat diselesaikan dalam waktu tertentu. Desain real-time, yaitu representasi interupsi dan switching konteks. Yang kedua, konkurensi yang dimanifestasikan oleh multitasking dan multiprocessing. Yang ketiga, komunikasi antar tugas dan sinkronisasi. Yang keempat, variasi yang luas di dalam data dan laju komunikasi. Yang keempat, representasi batasan timing. Yang kelima, pemrosesan asinkron. Yang keenam, yang ketujuh, perangkaian yang perlu
perlu dan tidak dapat dihindarkan dari sistem operasi, perangkat keras, dan elemen sistem eksternal yang lain. Kemudian ada teknik pengujian perangkat lunak. Teknik uji coba perangkat lunak pada dasarnya merupakan suatu proses rekayasa perangkat lunak yang dapat dianggap sebagai hal yang destruktif daripada konstruktif. Prinsip pengujian yaitu semua pengujian harus dapat ditelusuri sampai ke persyaratan pelanggan. Yang kedua, pengujian harus direncanakan sebelum pengujian itu dimulai. Yang ketiga, prinsip Pareto berlaku untuk pengujian perangkat lunak yang mengimplementasikan 80% dari semua kesalahan yang ditemukan selama pengujian. Yang keempat, pengujian harus dimulai dari yang kecil dan berkembang ke pengujian yang besar. Yang terakhir, pengujian dilakukan oleh pihak ketiga yang independen. Karakteristik perangkat lunak yang diuji. Operabilitas, semakin baik dia bekerja, semakin efisien dia dapat diuji. Observabilitas, apa yang Anda lihat adalah apa yang diuji. Kontrolabilitas, semakin baik kita dapat mengontrol perangkat lunak, semakin banyak pengujian yang dapat diotomatisasi dan dioptimalkan. Kemudian dekomposabilitas, dengan mengontrol ruang lingkup pengujian, kita dapat cepat mengisolasi masalah dan melakukan pengujian kembali. Kesederhanaan, semakin sedikit yang diuji, semakin cepat pengujiannya. Stabilitas, semakin sedikit perubahan, semakin sedikit gangguan pengujian. Kemampuan dipahami, semakin banyak informasi yang dimiliki, semakin detail pengujiannya. Kemudian ada test case design. Test case design adalah pengetahuan fungsi yang spesifik dari produk yang telah dirancang untuk diperlihatkan. Pengetahuan tentang cara kerja dari produk. Macam-macam pendekatan tes. Yang pertama ada black box testing, bertujuan untuk menunjukkan fungsi perangkat lunak tentang cara beroperasinya. Teknik ini berfokus pada domain informasi dari perangkat lunak dengan melakukan test case dengan mempartisi domain input dari suatu program dengan cara yang memberikan cakupan pengujian yang mendalam. Yang kedua ada white box testing, adalah meramalkan cara kerja perangkat lunak secara rinci. Secara sekilas dapat diambil kesimpulan white box testing merupakan petunjuk untuk mendapatkan program yang 100% benar. Yang diuji dengan white box adalah struktur data, statement kondisi, dan statement pengulangan. Kelebihan dari white box testing adalah correctness program dan kebenaran dalam mendefinisikan algoritma dapat diketahui secara langsung dengan pengolahan teks. White box testing dapat dilakukan dengan follow-up performance line coverage dengan memberikan pihak tester list of line yang belum dieksekusi. Yang ketiga, menentukan kualitas pekerjaan coding dan pengaruhnya untuk standar coding. Kekurangan. Yang pertama, jumlah biaya untuk white box testing lebih besar daripada biaya yang dibutuhkan untuk black box dengan ukuran software yang sama. Yang kedua, belum mampu melakukan test availability, reliability, slot durability, dan testing lain yang berhubungan dengan rekrutmen faktor-faktor untuk operasi, revisi, dan transisi. Kontrol struktur testing. Yang pertama ada data flow diagram yang terdiri dari loop testing, yaitu suatu teknik white box testing yang berfokus pada validitas konstruksi loop secara eksklusif. Yang kedua ada simple loops, adalah sekumpulan tes di mana n adalah jumlah maksimum yang dapat dilewatkan pada loop. Yang ketiga ada nested loops, jumlah kemungkinan tes akan berkembang secara geometris searah dengan semakin tingginya tingkat dari nested loops. Yang keempat adalah concatenate loops, dapat dites dengan menggunakan pendekatan yang mendefinisikan untuk simple loops. Unstructured loops tidak dapat dites dengan efektif dan harus didesain ulang.
Object Oriented Software Engineering, yaitu rekayasa perangkat lunak berorientasi objek, menjadi paradigma pilihan bagi berbagai pembangun produk perangkat lunak dan sejumlah sistem informasi yang sedang berkembang, serta profesional rekayasa. Yang pertama adalah paradigma berorientasi objek. Berorientasi objek merupakan paradigma baru dalam rekayasa perangkat lunak yang memandang sistem sebagai kumpulan objek-objek diskrit yang saling berinteraksi satu sama lain. Beberapa karakteristik yang menjadi ciri-ciri pendekatan objek adalah pendekatan objek lebih pada data dan bukannya pada prosedur atau fungsi. Yang kedua, program besar dibagi pada apa yang dinamakan objek-objek. Yang ketiga, struktur data dirancang dan menjadi karakteristik dari objek-objek. Yang keempat, fungsi-fungsi yang mengoperasikan data tergabung dalam suatu objek yang sama. Yang kelima, data tersembunyi dan terlindung dari fungsi atau prosedur yang ada di luar. Yang keenam, objek-objek dapat saling berkomunikasi dengan saling mengirim message atau pesan satu sama lain. Terakhir, pendekatan adalah dari bawah ke atas atau bottom-up approach. Identifikasi elemen-elemen dari model objek. Cloud dan Jordan mengusulkan 6 karakteristik pilihan yang harus digunakan pada saat analisis mempertimbangkan masing-masing objek potensial untuk menyimpulkan model analisisnya. Yang pertama, informasi yang disimpan, yang kedua, pelayanan yang diperlukan, yang ketiga, atribut bertingkat, yang keempat, atribut umum, yang kelima ada operasi umum, yang keenam ada persyaratan dasar. Kemudian ada object oriented analysis. Dalam penerapannya, semua metode itu digunakan secara keseluruhan dalam proyek disebut dengan metode object oriented. Karakteristik dari object oriented adalah abstraction and classification, yaitu pendefinisian sebuah kelas atau objek parent yang memuat seluruh informasi dasar sebuah objek, meliputi sebuah informasi dasar dalam objek lain. Encapsulation dan information hiding bisa disebut pengkapsulan internal proses suatu objek atau kelas yang tidak diperlukan untuk diketahui detailnya. Fokus pada fungsi yang telah dijalankan oleh masing-masing objek. Polymorphism dan inheritance. Kemampuan untuk membagi properties yang dimiliki dengan inheritance atau penurunan objek, yaitu memungkinkan untuk menambah atau mengurangi properties yang dapat dari pewarisan sifat objek. Yang kedua adalah pengertian dari object oriented analysis. Object oriented analysis adalah teknik pemodelan yang mengintegrasikan antara data dan proses ke dalam suatu kesatuan yang disebut dengan objek. Model OOA berupa gambar yang mengilustrasikan objek sistem dari berbagai macam persepsi. Dengan metode ini, kita mempresentasikan sebuah permasalahan dalam dunia nyata ke dalam objek-objek, khususnya dalam pengembangan perangkat lunak, agar dalam pelaksanaannya kita mendapatkan berbagai keuntungan dan kelebihan. Metode ini nantinya akan mendukung dalam konsep di bawah ini, yaitu yang pertama ada maintainability, yaitu tingkat kemudahan dalam mengakomodasikan perubahan-perubahan. Yang kedua ada mengurangi kompleksitas dalam perancangan desain sistem. Yang ketiga ada reusability, yaitu kemampuan untuk bisa digunakan kembali sehingga dapat menghemat waktu dan biaya. Berikut adalah 5 prinsip dasar untuk membangun model analisis. Yang pertama ada domain informasi dimodelkan. Yang kedua, fungsi modul digambarkan. Yang ketiga, tingkah laku model direpresentasikan. Yang keempat, model dipartisi untuk mengekspos detail yang lebih besar. Yang kelima, ada model awal mempresentasikan inti masalah, sementara model selanjutnya memberikan detail implementasi.
Tujuan OOA yaitu persyaratan pemakaian dasarnya harus dikomunikasikan nanti di antara pelanggan dan perekayasa perangkat lunak. Yang kedua, kelas-kelas harus diidentifikasi, misalnya atribut dan metode yang ditentukan. Yang ketiga, hierarki kelas harus dispesifikasikan. Yang keempat, hubungan objek ke objek atau koneksi objek harus direpresentasikan. Yang kelima, tingkah laku objek dimodelkan. Yang keenam, tugas 1-5 diaplikasikan lagi secara sampai model selesai. Unified Modeling Language atau UML. UML adalah sebuah bahasa yang telah menjadi standar dalam industri untuk menentukan visualisasi, merancang, dan mendokumentasikan artifak dari sistem software untuk memodelkan bisnis dan sistem non-software lainnya. UML merupakan suatu kumpulan teknik terbaik yang telah terbukti sukses dalam memodelkan sistem yang besar dan kompleks. Artifak UML menyediakan beberapa notasi dan artifak standar yang bisa digunakan sebagai alat komunikasi bagi para pelaku dalam proses analisis dan desain. Artifak di dalam UML mendefinisikan sebagai informasi dalam bentuk yang digunakan atau dihasilkan dalam proses pengembangan perangkat. Contohnya, source code yang dihasilkan oleh proses pemrograman. Untuk membuat suatu model, UML memiliki diagram grafis sebagai berikut. Yang pertama, use case diagram. Yang kedua, ada class diagram. Yang ketiga, behavior diagram. Yang keempat, state chart diagram. Yang kelima, ada activity diagram. Kemudian interaction diagram, sequence diagram, collaboration diagram, implementation diagram, component diagram, dan terakhir deployment diagram. Object oriented design. Object oriented design adalah metode untuk mengarahkan arsitektur perangkat lunak yang didasarkan pada manipulasi objek-objek sistem atau subsistem. Model kebutuhan-kebutuhan yang dibuat pada fase analisis diperkaya dalam fase perancangan. Kadang-kadang ditambahkan dengan banyak lagi atribut dan pelayanan, ditambahkan antar muka objek-objek, memberikan blueprint untuk implementasi, menspesifikasikan HOW, menspesifikasikan class definition, class kategori, menspesifikasikan subsistem, sistem arsitektur, OOA plus rincian implementasi. Untuk melaksanakan object oriented design, ada beberapa langkah umum yang seharusnya dilakukan. Yang pertama, gambarkan setiap subsistem dan alokasinya pada prosesor dan taks. Pilih sebuah strategi desain untuk mengimplementasikan manajemen data, interface, support, dan manajemen test. Desain suatu mekanisme kontrol yang tepat untuk sistem. Lakukan desain objek dengan membuat suatu representasi prosedural untuk setiap operasi dan struktur data untuk setiap atribut kelas. Yang kelima adalah lakukan desain message menggunakan kolaborasi di antara objek-objek dan hubungan objek atau object relationship. Yang keenam ada buat messaging model. Yang ketujuh ada tinjau model desain dan ulangi jika dibutuhkan.